Haleluya anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya anakku? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus itu baik. Semuanya sehat kan anakku? Semuanya kita sehat sehingga kita bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Semua anak-anak ibu siapkan hatinya, duduk yang manis, jangan berjalan-jalan, jangan tidur-tiduran, jangan sambil makan-makan ketika kita sedang beribadah. Karena kita beribadah adalah menghadap kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadap ibu guru kita pun dengan sopan, apalagi dengan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Jadi mari kita duduk yang sopan, semuanya duduk yang rapi, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan pulpennya, dan juga siapkan persembahan karena kita akan beribadah. Haleluya anak-anak ibu, haleluya. Jadi sebelumnya semuanya bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus boleh lagi Tuhan mengikuti ibadah online sekolah minggu di tempat kami masing-masing Tuhan. Berkatilah ibadah online kami ini Bapa. Berkatilah listrik tidak padam Tuhan. Bahkan tidak ada Tuhan gangguan Tuhan ketika ibadah kami ini berlangsung. Berkati yang memainkan musik Tuhan, yang membawakan pujian penyembahan, yang membawakan firman Tuhan. Semuanya Tuhan tolong, Tuhan kendalikan. Engkau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam pelayanan kami. Berkati kami semua Tuhan, sekalipun kami menjalankan pelayanan ini, tetapi kami percaya ada perlindungan darah Yesus Tuhan yang tetap beserta dengan kami, sehingga tidak ada virus yang bisa menjamah kami. Bahkan anak-anak kami yang menyaksikannya semuanya, yang ikut ibadah Tuhan, mereka juga tolong Tuhan. Semuanya Tuhan lindungi, semuanya Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Telinga hati mereka tertuju kepada firman-Mu, telinga hati mereka tertuju kepada pujian penyembahan mereka dan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak berbaik. Berkatilah semua anak-anak kami yang ada di desa, di kota, dimanapun sedang dalam perjalanan, apapun yang sedang di rumah sakit, ataupun yang sedang terbaring di rumah. Tuhan, semuanya Tuhan campur tangan atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan pujian kita dalam dunia. Jiwamu mati, namun yang sempit, jiwa bergori di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa bergori. Sempit, jiwa bergori. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Haleluya teman-teman, mari kita angkat pujian kita, andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih buat sayangmu. Andai ku jadi raja, terima kasih
pilek atau batuk, isolasi anakku ya, jangan pergi-pergi ke sana kemari, tetapi mari jaga kesehatannya, mari minum vitamin yang banyak, baru minum juga air putih yang banyak anakku. Jadi saat ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, untuk mengajari kita, untuk memulihkan kita, menuntun kita ke jalan kebenaran. Terutama buat anak-anak ibu yang masih kecil-kecil, ini adalah waktu yang paling tepat buat kamu, karena kamu masih muda, kamu masih kecil, agar diisi dengan firman Tuhan, sehingga kamu boleh bertumbuh, boleh dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Semua anak-anak ibu, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, yang sudah bisa menulis, siapkan pulpennya dan juga buku catatannya, supaya kita baik-baik dengarkan firman Tuhan dan juga mencatat apa yang ibu katakan nanti anakku. Jangan hanya didengarkan tetapi tidak nanti dilakukan, masuk telinga kiri nanti keluar dari telinga kanan. Jadi perlu dicatat biar suatu saat nanti bisa kamu buka kembali dan bisa kamu ulang lagi. Haleluya anak-anak ibu, semuanya duduk yang rapi ya. Siapkan persembahannya supaya nanti tiba waktu persembahan jangan lagi pergi ke sana, pergi kemari anakku. Haleluya anak-anak ibu. Mari semuanya siapkan hatinya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau lagi dengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari anak-anak kami untuk memberikan hati dan pikirannya kepada firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah orang tua mereka yang duduk bersama-sama dengan mereka mendampingi anak-anak kami Tuhan. Berkati juga kami Tuhan yang menaburkan firman-Mu, berikan hikmat pengetahuan kebijakan yang daripada-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semata-mata Tuhan adalah untuk kebutuhan anak-anak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan, sekeliling kami bahkan sekitar tempat kami berada. Tidak ada kami yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Semuanya kami sehat dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu, hari ini ibu mau membawakan firman Tuhan yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Mungkin anak-anak ibu udah ada yang pernah mendengarkannya kan aku, bagaimana kehidupan daripada orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak senang dengan apa kata firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi di sini diterangkan bagaimana hati orang Samaria itu, yang pada rata-ratanya orang Samaria itu sudah dikatakan adalah orang-orang yang tidak senang dengan orang Israel pada saat itu. Jadi, tetapi di dalam ketidakbaikan itu ada juga yang baik, nakku. Perlu juga kita teladani. Di dalam hal orang yang sudah digariskan tidak baik, ada juga hatinya yang baik. Sementara kadang-kadang ada juga orang yang sudah dengarkan firman Tuhan, kadang-kadang dia tidak sesuai dia dengan firman Tuhan itu. Ada firman Tuhan yang berkata, anakku, kita buka nanti anakku, ini perlu juga dihafal ini ya kan, Lukas 11 itu anakku ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau kita juga anak-anak daripada Bapa Surgawi, kita mengerti firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, kita dikatakan adalah orang-orang yang tidak berbahagia. Bahkan kita bisa dibuat menjadi orang Samaria namanya. Karena apa? Kita hanya mendengar, kita hanya tahu, tetapi tidak pernah melakukannya. Sama seperti apa itu nakku? Sama seperti misalnya kita makan misalnya makan
sosis ya, anak-anak kan suka sosis ya. Tahu dia sosis, bentuknya pun tahu. Iya kan aku? Tetapi dia tidak pernah memakannya. Dia bilang itu enak, tapi dia tidak pernah memakannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan contoh kepada orang lain kalau dia tidak pernah memakannya? Begini rasanya, tapi dia tidak pernah rasakan. Sama dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini katanya Yesus berkata pada saat itu ada perempuan-perempuan yang berkata kepada Yesus. Ketika Yesus melihat Yesus, orang itu berkata begini, alangkah berbahagianya ibu daripada Yesus itu. Lalu Yesus menjawab, apa katanya anakku? Bukan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan katanya. Jadi anak-anak ibu, mari kita lihat bagaimana teladan orang Samaria yang dia tidak pernah mendengarkan firman itu, tetapi dia cuma tahu bahwa berbuat baik itu adalah satu kewajiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita baca di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya anakku. Kita baca ceritanya. Yang sudah tahu baca, ambil Alkitabnya, biar kita baca bagaimana cerita orang Samaria yang murah hati ini. Yaitu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca bersama ya. Perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Ingat anakku, dikatakan di sini ada seorang imam katanya. Berarti dia itu adalah pekerja atau pelayan di gereja, karena dia adalah seorang imam dikatakan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Siapa itu dikatakan juga anakku? Orang Lewi. Orang Lewi kalau kita baca di dalam kitab Ulangan itu, siapa dikatakan? Dia adalah keturunan suku daripada suku bangsa Israel yang tugasnya adalah mengurus daripada semua keperluan yang ada di dalam gereja. Kan iya kan aku? Jadi ini adalah dikatakan seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali," katanya. "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari sini kita bisa baca, kita dengarkan anakku, kita bisa simak bagaimana anakku. Di sini ada 3 orang anakku, 1 imam, 1 orang Lewi, dan 1 orang Samaria. Kita melihat orang imam ini adalah pastilah pelayan di dalam rumahnya Tuhan. Kemudian ada suku Lewi, orang Lewi yang dia juga adalah orang yang mengurus keperluan di dalam rumah Tuhan dari suku Israel. Kemudian satu lagi adalah orang Samaria. Orang Samaria siapa anakku? Orang Samaria adalah orang yang tidak percaya kepada ajaran Tuhan Yesus anakku. Jadi dari sini kita bisa melihat, walaupun kita dikatakan di sini kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Apa kata Yesus kepada orang yang bertanya kepada Yesus tadi? Katanya, siapakah di antara orang ini yang mempunyai belas kasihan? Orang yang mempunyai belas kasihan adalah orang yang mempunyai kasih, orang yang mempunyai Buah Roh Kudus, orang yang melakukan apa kata firman Tuhan. Dia memang katanya di antara yang 3 ini, dia adalah suku daripada Samaria ini adalah orang yang tidak percaya dulunya, tetapi dia punya belas kasihan, dia punya kemurahan hati. Jadi buat anak-anak ibu juga demikian. Sekalipun nanti kan di sekolah ada juga temannya nanti kan yang kadang berbeda agama, berbeda suku dengan kita. Jangan pula nanti karena dia tidak satu agama dengan kita, lalu kita benci, lalu kita tidak peduli dengan dia, lalu kita seolah-olah bermusuhan dengan dia. Itu tidak baik. Karena apa? Seorang murid Yesus, seorang yang percaya kepada Yesus, dia itu harus menunjukkan bagaimana karakter daripada Yesus, bagaimana karakter daripada Tuhannya, bagaimana karakter yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita bukan hanya setiap minggu online mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, menaikkan pujian penyembahan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan tadi. Apa saja yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk kita menunjukkan kasih kita kepada bahwa kita mengerti dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Banyak contohnya anakku. Salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua kita adalah salah satu cerminan bagaimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melakukannya. Kemudian apalagi itu? Kewajibanmu sebagai anak, kewajibanmu sebagai murid adalah saat ini belajar. Mari belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu bukti kamu melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau melakukan kewajibannya di dalam kehidupannya, mungkin anak-anak ibu yang sudah kelas 4, kelas 5 sudah mengerti kan, kelas 6 sudah mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban. Buat anak-anak kami yang masih kecil, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan, yang harus kita kerjakan. Dan hak kita itu apa? Sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu itu yang harus kita dapatkan. Jadi kita harus mengerti, jangan kita menuntut hak kita saja, tetapi kewajiban kita tidak kita lakukan. Kita menuntut nilai kita bagus, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menuntut kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari COVID-19, tetapi kita tidak menjalankan apa yang menjadi protokol kesehatan, maka kita juga bisa kena virus nakku. Jadi hak kita dengan kewajiban kita itu adalah sejalan, itu berjalan seiring. Sama dengan ini, seorang imam haruslah menunjukkan dia adalah imam. Ketika ada orang yang berkesusahan, dia harus juga mau menolong. Demikian juga dengan anak-anak ibu. Kalau lihat
misalnya ada teman kita yang nanti kalau udah sekolah, atau nanti ada yang sudah sekolah juga, kadang-kadang ada sekolah beberapa orang dipanggil untuk hari ini, kemudian besoknya temannya yang lain dibagi-bagi oleh gurunya datang ke sekolah untuk belajar. Lalu kebetulan temannya tidak bawa pulpen, dia lupa. Lalu kita punya pulpen 2, kemudian kita pura-pura tidak tahu, orang tadi sudah gelisah. Lalu kita lihat dia tidak bisa menulis, kita pura-pura tidak tahu. Itu namanya kita tidak pelaku firman aku, karena kita tidak punya kasih, kita tidak murah hati. Kita melihat bagaimana orang Samaria ini di sini. Orang Samaria ini sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia mempunyai hati yang berbelas kasihan. Ketika dia melihat orang itu tergeletak, dia menolongnya, dia meminyakinya, dia membawanya ke penginapan, bahkan dia memberikan uangnya untuk ada orang yang merawat orang yang sakit ini tadi. Demikian juga dengan kita dituntut oleh Tuhan sebatas dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak menuntut anak-anak ibu untuk melakukan yang tidak mungkin bisa anak-anak ibu lakukan. Jadi firman Tuhan yang berkata tadi, siapakah yang berbahagia sebenarnya? Orang Samaria tadi. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Pasti dia juga mendengarkan bahwa menolong orang itu adalah salah satu pekerjaan yang disuruh oleh Tuhannya. Tetapi dia di situ tidak dinyatakan, oh dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi dia mempunyai hati yang berbelas kasihan. Dia melakukannya, ketika dia melakukannya karena dia sudah mengerti. Begitu juga dengan kita. Kita melakukan sesuatu itu karena kita sudah mengerti, nakku. Sama dengan kalian, kalau ibu suruh misalnya, ayo hafal Mazmur 91, ayo siapa yang bisa? Berarti kan kamu bisa melakukannya dan kamu mau mengerjakannya. Misalnya orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa akan dalam perlindungannya, katanya. Kenapa? Karena dia sudah melakukannya. Dia cuci tangan bersih, dia tidak mau makan sembarangan, dia pakai masker kemanapun dia pergi. Pastilah dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah melakukan itu, kita mengerti itu, lalu kita melakukannya, dengan otomatis kita sudah tahu hal itu. Walaupun kita tidak mengatakannya secara rupiah, tetapi kita sudah mengerti akan hal itu. Itu yang Tuhan bilang berbahagia, nakku. Jadi siapakah yang berbahagia? Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini dihafal ya, nakku. Coba nanti dicatatnya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Coba nanti dicatat ya, nakku. Anak-anak ibu yang sudah kelas 3, 4, 5, 6, ibu percaya pasti sudah pintar membaca. Mari dibaca di dalam Lukas 11 ayat 28 ini dikatakan, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Allah, kita hanya mendengarkan aja, setiap hari Minggu dengarkan, setiap hari Minggu dengarkan. Ada ibu Mama Geri, ibu Mama Christine mengatakan supaya berdoa pagi-pagi, supaya jangan main HP terus-terusan. Tapi tetap juga dilakukannya. Tetap juga melawan apa kata orang tuanya. Apakah itu pelaku firman, aku? Itu tidak bisa masuk surga nanti, anakku. Karena orang yang melakukan firman Tuhanlah yang bisa sampai ke dalam surga. Jadi buat anak-anak ibu semuanya, ingat, orang yang berbahagia kata Tuhan adalah orang yang melakukan firman Allah itu tadi. Sama seperti orang Samaria tadi. Dia disebut berbahagia. Dia disebut orang yang mempunyai kasih, orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Dia mengasihi sesamanya. Dia mau peduli dengan orang lain. Dia mau menolong orang lain. Jadi kita juga digerakkan hati kita. Mulai kita masih kecil sekarang,
Mari anak-anak ibu, mari tergerak hatimu untuk melakukan firman Tuhan. Mari mengasihi saudaramu, mari mengasihi orang lain, walaupun itu bukan saudaramu sekalipun. Tetapi mari mengasihi mereka. Karena apa, anakku? Karena itu adalah ajaran Tuhan kita untuk mengasihi sesama kita. Sebab roh yang ada pada mereka itu juga sama dengan roh yang ada pada kita. Semuanya berasal dari surga. Tidak ada yang berasal dari kolong jembatan, anakku. Semuanya berasal dari surga. Jadi mari kita mengasihi semua umat manusia yang ada di dunia ini, apalagi yang ada di sekitar kita, apalagi yang ada bersama dengan kita, orang tua kita, kakak atau adik kita atau abang kita. Mari semua kita kasihi, tunjukkan kasihmu, sehingga kamu adalah pelaku firman Tuhan dan kamu adalah disebut orang yang berbahagia. Ingat ya anakku, Matius 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya dan memelihara itu sampai besar, sampai nanti Tuhan memanggil kita, itulah yang disebut berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan juga memberikan tempat kita nanti di surga. Haleluya, anak-anak ibu, sudah mengerti kan bagaimana supaya kita itu boleh dikatakan berbahagia, boleh dikatakan orang yang sungguh-sungguh melakukan firman adalah orang-orang yang mau ditunjukkan dengan contoh yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam Lukas 10 ini bagaimana contohnya orang Samaria yang murah hati. Haleluya, anak-anak ibu. Haleluya. Ibu percaya semua kita diberkati oleh firman ini, semua kita dibangunkan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya, anak-anak ibu. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saat ini semuanya ibu undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajari kita tadi untuk kita melakukan kebenarannya, untuk kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Kita menunjukkan kasih kita, belas kasihan kita kepada sesama kita. Karena kita adalah sama-sama ciptaan daripada Tuhan dari surga. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kasih itu adalah murah hati, kasih itu adalah memaafkan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Haleluya.
Tetapi kami mohon pada saat ini Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang dari surga Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memaafkan Tuhan. Sehingga kami layaklah Tuhan Yesus, Engkau maafkan dan Engkau ampuni Tuhan. Karena itulah firman, ketika kami mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tanamkan dan curahkanlah ini ke dalam hati dan pikiran anak-anak kami. Dari kecil mereka, biarlah mereka saling mengasihi, mereka saling mengampuni Tuhan. Karena tanpa mereka bisa mengampuni orang lain, tanpa mereka bisa mengasihi orang lain, Engkau juga tidak mampu nanti Tuhan untuk mengampuni mereka Bapa. Bapa yang baik, ajari anak-anak kami, dari yang kecil-kecil Tuhan sampai yang sudah sekolah, bahkan yang Tuhan Yesus sudah mulai mengerti Tuhan, menginjak remaja. Mari Tuhan ajari mereka dengan kasih yang daripada-Mu. Roh Kudus tolong mereka, Roh Kudus bekerja samalah bersama dengan mereka Bapa, untuk mereka bisa melakukan semua itu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dijadikan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengingat bagaimana hati seorang Samaria yang bermurah hati kepada saudaranya yang lain, sekalipun dia tidak tahu siapakah itu yang sedang dia tolong, tetapi dia hanya mencurahkan belas kasih yang daripada. Biarlah itu dijadikan bagi anak-anak kami Tuhan, bahkan bagi kami Tuhan, para guru-guru sekolah minggunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sudah dengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Jadi anak-anak Ibu, tadi kita sudah berdoa semuanya, dan pada saat ini silahkan duduk ya anakku, kita sudah sembah Tuhan. Dan pada saat ini kita mau berdoa buat yang pertama kali hadir ikut dalam ibadah online ini, dan juga yang sedang sakit, apakah itu sakit batuk, flu, ataupun lagi demam. Mari kita berdoa ya anakku. Bahkan orang-orang tua daripada anak-anak kami yang mendampingi, daripada anak-anak kami yang mengikuti ibadah online, mari kita berdoa. Mungkin baru ini juga ikut bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang kita berkumpul meminta hal yang sama, maka Tuhan itu akan mengabulkannya. Tuhan itu tidak ada jarak ya aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk saling mengasihi, yang mengajari kami untuk bermurah hati, yang mengajari kami untuk mempunyai kebaikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, sehingga kami layak disebut orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat anak-anak kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang membukakan hati mereka, masuklah ke dalam hati mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran mereka. Bahkan Tuhan Yesus, tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. Ketika dia Bapa mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dia bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Apapun jenis penyakit mereka Tuhan, mari Tuhan tolong mereka. Engkau Tuhan kami yang mampu untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tidak ada Tuhan Yesus yang tidak dapat Engkau sembuhkan, karena Engkau telah terbilur-bilur Tuhan, mati bagi kami, dicambuk bagi penyakit-penyakit kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Layaklah kami percaya kepada-Mu Tuhan,
karena Engkau Allah kami yang begitu berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan anak-anak kami, Engkau menyembuhkan semuanya Bapa, saudara-saudara kami, bahkan orang tua anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan tolong menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan, orang tua anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan Tuhan Yesus, keadaan mereka yang kurang baik, apapun pergumulan mereka, mari Tuhan yang menolong mereka. Engkau campur tangan atas usaha pekerjaan mereka, atas perekonomian mereka, atas kesehatan mereka. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak Ibu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ibu mau supaya persembahannya nanti diberikan kepada orang tua, dan orang tua itu nanti memasukkan ke dalam amplop dan memberikan kepada guru-guru sekolah Ibu, ataupun nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan ketika orang tua kita beribadah. Haleluya. Anak-anak Ibu, kita memberi persembahan supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Orang tua kita diberkati oleh Tuhan juga, agar Tuhan mengembalikan apa yang sudah kita beri sampai kepada 100 kali lipat. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyertai kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, baik di dalam pujian penyembahan kami, baik di dalam doa pembukaan, bahkan Tuhan Yesus, di dalam firman-Mu dan doa-doa kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, kami akan memperoleh Tuhan semua hasilnya, tepat pada waktu yang sudah Tuhan telah tentukan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, melalui orang tua kami, berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkati Bapa pekerjaan orang tua kami dimanapun berada, baik itu di pasar, baik itu petani, baik di kantor, apapun pekerjaan mereka semuanya Tuhan, tolong semuanya campur tangan-Mu bekerja dengan luar biasa di masa-masa sulit pada saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya pertolongan-Mu ada pada kami, pengharapan kami hanya padamu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat semua anak-anak kami yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah online Tuhan. Berkatilah semua anak-anak kami Tuhan, semua mereka sehat Tuhan. Tidak ada mereka yang terkena penyakit virus COVID-19, bahkan tidak ada yang terkena penyakit virus-virus yang lain Bapa. Semua mereka sehat Tuhan dalam perlindungan darah Yesus.
Berkati juga anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, yang sudah ambil bagian di dalam Bapa ibadah online ini. Bahkan guru-guru sekolah minggu semuanya Kau Tuhan tolong semua. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Bapa. Tambahkan Tuhan Yesus Bapa pengertian kami, hikmat bijaksana kami, untuk kami bisa menyajikan ibadah ini lebih lagi Bapa. Berkatilah kami semuanya, berikan kepada kami Bapa pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengusir segala kuasa roh jahat, setan iblis menipu virus COVID-19 itu tidak bisa menjamah kami, segala penyakit tidak bisa menimpa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya perlindungan darah Yesus ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami tutup ibadah kami ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.